Bapak Ustadz Juan Salawasna SPDI, selaku mahasiswa SMK Nunggal, yang kami hormati Ketua Pelaksana acara seminar kami, Kak Suherman, ya, yang kami hormati teman-teman panitia yang senantiasa hadir pada hari ini, dan teman-teman semua yang cantik, yang ganteng juga nih ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya hadir pada acara seminar pagi hari ini. Oke Kak, langsung aja ya kita baca susunan acaranya. Seminar hari ini mengusung tema menggali potensi serta menentukan minat dan bakat. Baik, untuk waktu ya, langsung aja kita bacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan ketua pelaksana, yang keempat sambutan perwakilan sekolah, yang kelima pemaparan materi 1, yang keenam pemaparan materi 2, yang ketujuh sesi tanya jawab, yang kesembilan penyerahan cenderamata dari mahasiswa ITB Binus Kepala SMK Nunggal, yang ke-9 ada doa dan penutup. Dan yang terakhir mungkin ada sesi foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara pertama, yang kita pembukaan ya Kak. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita ucap basmalah bersama-sama ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita lanjut yang acara kedua, ya, yaitu sambutan ya. Menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada teman-teman semua dimohon untuk berdiri.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena limpah nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati wakil saya kesiswaan Bapak Junaidi, yang kami hormati para jajaran guru dan staf SMK Manunggal serta para siswa-siswi SMK Manunggal. Saya mewakili teman-teman yang ada di sini. Saya sebagai ketua acara kegiatan seminar ini mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu pengurus sekolah SMK Manunggal yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan seminar pada hari ini. Besar harapan kami, semoga acara seminar pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan kita semua mendapat pengetahuan dan pembelajaran dari apa yang akan dipresentasikan oleh teman-teman kami. Sekian dari saya, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada kekurangan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Kakak Serma atas sambutannya. Langsung saja kita lanjut untuk acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari perwakilan dari Sekolah SMK Manunggal kepada Bapak Juandi selaku kesiswaan SMK Manunggal. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman munyah wae. Dia udah dapat ya, udah dapat. Dekat daripada di kelas, tapi di sini kan apa ya? Ya, baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati teman-teman dari kampus ISI Nusantara Bogor ya. Ini tempatnya di mana? Papua Barat, udah ada yang tahu ya. Tempatnya di Papua Barat, dekat ya, dekat. Dan juga anak-anak semuanya yang sudah kumpul di sini, ucapan terima kasih. Pertama kita bersyukur kepada Allah, dan kedua kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, sedikit mungkin yang sampaikan karena waktunya juga sudah mulai siang ya, bahwa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kampus ISI Nusantara yang sudah mau berbagi ilmu untuk anak-anak Manunggal, untuk siswa-siswi SMK Manunggal yang dimana ini sangat dibutuhkan sebetulnya ya, karena mereka itu sekarang sudah kelas 12, mestinya mereka harus memahami nanti mau kemana dan harus bagaimana hidup ini. Maka kalau dibahas di SMK Manunggal tentang judulnya menggali potensi diri serta menentukan minat dan bakat, ini sangat cocok ya, karena dimana nanti mereka pun akan ya melanjutkan mungkin ke jenjang yang lebih tinggi ataupun nanti mereka akan bekerja atau berbisnis ya. Maka dengan harapan kami semoga teman-teman dari kampus Nusantara ini bisa memotivasi, bisa memberikan ilmu setidaknya untuk siswa-siswi SMK Manunggal yang memang mereka nanti punya harapan besar ke depannya. Semoga kegiatan ini, kegiatan tugas apa namanya? Pokoknya itu dah ya. Tugas itu berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan lancar dan selamat ya kepada teman-teman dari kampus ISI Nusantara. Semoga ini bisa dipertanggungjawabkan, nanti bisa hasilnya
nilainya juga bisa bagus. Ya, ya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi 1, dipersilakan untuk Pak Agung dengan tema menggali potensi diri. Waktu dan tempatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar semangat saya sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pada semangat ya pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada SMK Manunggal yang memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing pagi hari ini mengenai bagaimana cara menggali potensi diri. Ya, itu. Baik, sebelumnya izinkan perkenalkan diri. Ya, maka tak kenal maka tak. Ya, udah jago lah. Ya, perkenalkan nama saya Abdul Rahman Agung. Saya biasa dipanggil Agung. Saya dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Nusantara Bogor yang masih Kabupaten. Saya dari prodi kewirausahaan. Ya. Itu perkenalan singkat ya. Kalau pengen lebih jauh mungkin bisa di belakang layar ya. Oke. Oke, next. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu potensi diri? Ya. Jadi akan saya persingkat yang akan saya sampaikan. Jadi potensi diri adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pribadi yang mana itu bisa dikembangkan. Gitu. Ya. Jadi singkatnya gini, misal teman-teman semua punya bakat, coba deh punya bakat jago game ya, jago game Mobile Legends ya. Ini kan sebuah potensi yang bisa dikembangkan. Oke, kalau teman-teman serius, teman-teman bisa menjadi seorang pro player ya, atlet e-sport ya, yang bahkan penghasilannya puluhan juta bahkan ratusan juta. Nah itu kan sebuah potensi. Jadi potensi ini kemampuan yang bisa dimanfaatkan dan dikembangkan ya, gitu. Oke, next. Oke, next. Nah, tujuan hari ini mudah-mudahan teman bisa positive change, berubah ke arah yang lebih baik. Teman-teman silakan simak apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang dirinya mungkin belum sadar betapa pentingnya potensi diri, setelah mengikuti seminar hari ini, teman-teman ternyata menyadari bahwa potensi diri atau kemampuan terhadap diri itu penting ya, penting digali dan penting dikembangkan. Next. Nah, yang pertama, ini adalah fondasi dasarnya. Siapa aku? Ya, siapa kita? Nah, ini deskripsikan tentang diri kita di masa depan. Kita ingin menjadi seperti apa di masa depan? Kita ingin menjadi siapa? Gitu. Oke, saya coba deh tanya satu orang nih, saya random ya. Yang depan nih, udah sembunyi dari tadi. Namanya siapa kak? Nah, karena bilang. Oke. Ya, deskripsikan tentang diri Anda di masa depan. Saya tanya, siapa kamu? Deskripsikan tentang diri Anda di masa depan. Kamu ingin menjadi siapa? Siapa kamu? Oke. Saya coba tanya ulang yang lain ya. Satu lagi. Yang belakang deh. Yang lagi main handphone. Coba. Yang punya kacamata. Oke. Deskripsikan tentang diri Anda di masa depan. Anda ingin menjadi siapa? Oke. Cuma ditanya aja kali ya, mau jadi apa di masa depan. Oke, nggak pakai kacamata. Pengen jadi siapa di masa depan? Pengen jadi apa? Jadi seorang ahli akuntan. Masya Allah. Tepuk. Luar biasa. Mudah-mudahan terwujud ya. Nah,
siapa aku? Kita harus tahu kita mau jadi siapa di masa depan. Ya, apapun itu, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang dokter, menjadi seorang content creator, ya itu. Sekarang next. Apa potensiku? Nah, potensi ini adalah yang menunjang atau mensupport impian kita bisa terwujud. Kalau misalkan kita cita-citanya menjadi seorang pengusaha, ada yang ingin jadi pengusaha? Oh, ada? Ada, oke. Nah, maka potensi untuk menjadi seorang pengusaha adalah kita harus bisa jago jualan, jago marketing, ya. Kita jago manajemen usaha kita supaya tetap untung, ya. Jadi itu singkatnya ya, potensi kita apa? Supaya bisa mensupport atau mendukung impian kita bisa terwujud. Next. Nah, lalu tujuan hidup aku apa? Tujuan hidup itu paling penting ya. Kita harus punya tujuan. Hidup kita ini tujuannya apa? Tujuan yang besar. Karena kalau kita udah punya tujuan yang besar, ketika kita melakukan sesuatu, maka kita kan semangat. Kita akan bekerja keras bagaimana caranya tujuan itu bisa terwujud. Tujuan besar ini apa? Contohnya kita punya tujuan besar ingin mengumrohkan orang tua, gitu kan? Kita yang masya Allah. Lalu saya jadi seorang pengusaha yang bisa membuka lapangan pekerjaan 1.000 orang untuk di sekitar saya. Itu kita harus punya tujuan yang besar. Tentukan tujuan hidup teman-teman. Next, apa aku bisa sukses? Saya ulang, kayaknya pada sibuk. Apa kalian bisa sukses? Oke, disimak ya. Apa kalian bisa sukses? Kalau kalian bisa sukses, artinya kalian harus menerima konsekuensinya. Kalian harus melakukan perjuangan untuk kesuksesan itu bisa terwujud. Siap? Siap. Oke, next. Next. Cek. Next. Oke, yang pertama kita harus untuk bisa menilai diri sendiri, kita harus pahami kelebihan kita dan kekurangan kita. Kelebihan kita apa? Kelebihan kita bisa tadi kita jago jualan ya, untuk menjadi seorang pengusaha. Lalu kekurangan diri kita apa? Misalkan saya nggak ada potensi, saya nggak ada bakat di seni ya. Tapi kita fokus kita adalah kepada kelebihan kita. Toh dengan sendirinya kekurangan itu akan tertutupi oleh kelebihan kita. Gitu ya. Next Kak. Oke, yang kedua adalah pahami kebiasaan yang sering dilakukan. Nah, kebiasaan kita sehari apa nih? Apakah kita tiap hari rebahan? Ada? Oke, ya. Apakah kebiasaan kita justru sekarang udah mulai jualan nih? Gitu. Jualan basreng atau clipping apa di kelas gitu? Pasti suka ada kan ya? Itu salah satu kebiasaan yang bisa mewujudkan potensi kita. Kalau kita udah ada potensinya, kita sehingga bisa mewujudkan impian kita menjadi seorang pengusaha. Gitu. Next. Lalu amati lingkungan Anda ya. Nah sekarang teman-teman lingkungannya seperti apa? Apakah teman-teman sekarang ini lingkungannya gabungnya bersama teman-teman yang justru malah menghambat kemampuan atau potensi dari teman-teman, atau justru teman-teman punya lingkungan yang bisa mensupport bahkan mendukung teman-teman bisa mengembangkan potensi dari teman-teman ya. Tapi pilihlah lingkungan yang bisa mensupport atau mendukung potensi dan kemampuan teman-teman bisa berkembang. Next. Apakah Anda berani mencoba hal baru? Nah, karena untuk bisa menemukan potensi diri itu adalah tentang mencoba. Yang kita harus berani mencoba banyak hal. Karena semakin banyak kita mencoba, semakin banyak pengalaman, maka akan semakin cepat kita menemukan potensi diri kita, akan menemukan kemampuan kita. Ya, jadi tugas kita adalah, tugas teman-teman adalah coba banyak hal, entah itu bidang seni, bidang
komunikasi, public speaking, teman-teman yang jadi seorang pengusaha, coba aja dulu. Nanti semakin teman-teman semakin banyak mencoba akan terbuka potensi teman diri teman-teman. Next. Nah ini jadi teman-teman harus memulai ya, ini ilustrasi. Jadi teman-teman tidak perlu memulai untuk sempurna, untuk membuat sebuah lingkaran, tapi yang teman-teman perlu lakukan adalah memulai ya. Karena dengan memulai teman-teman akan selangkah lebih maju. Walaupun teman-teman gagal atau kalah, setidaknya teman-teman telah melangkah lebih maju ya. Gitu. Oke, next. Next. Jadi nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Asal kita yakin bahwa kita punya potensi diri. Dan pasti setiap orang punya potensi diri. Ya. Maka dari itu, tentukan tujuan hidup kita hari supaya di hari tua kita tidak ada penyesalan. Coba hal apapun sekarang. Teman-teman punya hobi apapun atau punya impian apapun, silakan coba dari sekarang supaya teman-teman tidak ada penyesalan dari tua. Ya. Oke. Jadi mudah-mudahan seminar hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan yang awalnya belum menyadari seminar tentang potensi diri ini begitu penting, teman-teman bisa menyadari. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi silakan teman-teman berani mencoba hal apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu dong buat semua teman-teman. Terima kasih banyak Kak Agung atas paparan materinya, sangat bisa jadi gambaran buat kita di masa depan nanti. Kita tuh maunya jadi apa ya Kak ya? Kita punya potensi apa aja ya, peluangnya apa aja, dan gimana sih caranya kita untuk mencapai potensi itu ya. Nanti kalian udah kelas 12 nih, jadi kalian tahu nih kalau misalkan sekarang itu kalian harus sudah menentukan Minatnya potensinya apa yang bisa menggali potensinya dari sekarang ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya teman-teman. Materi yang kedua, mau persingkat waktu. Untuk materi kedua itu temanya tentang menentukan minat dan bakat yang akan disampaikan oleh Kak Deden dan Kak Yudi. Kepada Kak Deden, waktu dan tempat kami persilakan. Mau minum dulu ya? Makan dulu, minum dulu. Dua-duanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deden Nurdin, saya dari ITB Fitness Bogor, Prodi Kewirausahaan semester 1. Sedikit intermezzo dari saya. Kalian kalau bisa tebak, silakan maju ke depan. Saya mau tanya sesuatu. Kalau nama nyamuk, aslinya siapa sih? Nama nyamuk? Ya. Bisa jawab nggak? Bisa. Bisa jawab nggak? Apa nama nyamuk? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini kakaknya tadi tahu nih. Padahal ini yang sering dinyanyiin kita nih di masa kecil. Itu cicak. Apa kak? Jawab kak. Apa kak? Hah? Nah ini benar nih. Coba maju sebentar nih. Alasannya aja. Alasannya kenapa nama? Ya Kak Ratri baju. Tadi kata kakaknya ini namanya Tatang ya. Kenapa nama nyamuk Tatang? Silakan diperkenalkan dulu nama kakaknya. Kenapa nama nyamuk tadi dibilangnya Tatang? Karena Kenapa namanya harus
itu ada di nyanyian sebetulnya ya, benar nggak Kak? Jadi kalau kita nyanyi nih, cicak di dinding. Datang seekornya. Ya itu makanya datang seekor nyamuk. Bener gitu kan? Ya udah tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi emang ketahuan kalau bakat komedi saya itu nggak ada. Jadi nggak lucu kan? Nah, oke. Kita langsung masuk ke materi ya. Jadi menentukan minat dan bakat. Jadi sebelum kita menentukan minat dan bakat, kita harus mengenal dulu apa itu minat. Kemudian apa itu bakat. Yang mau kita bahas adalah ada 3, yaitu pengertian minat dan bakat, jenis contoh minat dan bakat, dan cara mengetahui minat dan bakat. Next. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Jadi kita semua ini sebetulnya sudah punya bakat. Itu yang harus kita sadari sendiri ini. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir, jangan terlalu tidak percaya diri. Semua harus percaya diri. Jadi semua harus meraih cita-citanya. Salah satunya adalah dengan mengenali bakat itu sendiri. Next selanjutnya. Jenis bakat itu ada 2, ada bakat umum dan bakat khusus. Selanjutnya. Bakat umum, kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Jadi sejak lahir kita udah dikaruniai sama Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita sudah bisa sedari kecil kita lahir sudah diberkati dengan anugerah yang luar biasa. Maka dari situ kita lahir dengan akal, hati dan pikiran yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa berbicara. Jadi ini bakat yang bukan kita latih. Artinya jadi kita bicara ini melatih hanya kosakatanya saja, tapi bakat itu lahir karena anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi teman-teman di sini wajib bersyukur. Jadi artinya kalau kalian sedang merasa hidup saya begini-begini saja, jangan salah, kalian sedari lahir sudah mendapati anugerah yang luar biasa. Maka itu akan menjadi bakat yang dimiliki semua orang. Jadi bakat umum itu semua orang bisa, dan semua orang itu utamanya atau pada dasarnya memiliki bakat umum, yaitu contohnya adalah berbicara, bergerak, dan berjalan. Kemudian next. Yang kedua yaitu bakat khusus, kemampuan yang merupakan potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki. Contohnya ada seni, olahraga, dan keilmuan. Paling di sini semua. Jadi kalau kita lihat, kalau kita deskripsikan arti bakat khusus ini mengarah kepada lebih mirip-mirip ke hobi. Jadi yang mungkin dari teman-teman di sini ada hobinya main musik, olahraga, atau misalkan hobinya jadi akademisi, jadi sering belajar, membaca literasi dan lain-lain. Jadi bakat khusus ini tentu harus dilatih. Artinya ini yang menyempurnakan dari bakat umum. Jadi teman-teman di sini harus melatih. Misalnya yang hobinya suka sepak bola, tentu harus ada latihannya. Kalau kita bandingin Messi sama Ronaldo itu, ada yang tahu nggak bedanya apa? Ini teman-teman dari laki-laki ini pasti tahu nih. Siapa yang fansnya Ronaldo? Kira-kira siapa nih? Bedanya Ronaldo sama Messi? Ya. Jadi kalau Ronaldo sama Messi itu bedanya, kalau kita bahas dari bakat umum dan bakat khusus itu ada kaitannya. Kalau Messi itu kita tahu lah, Messi itu gak butuh workout yang lebih, gak butuh effort yang lebih untuk jadi pemain bola super profesional yang jago, yang akhirnya sekarang jadi pemain bola dunia nomor 1. Baru-baru ini dia mendapatkan Ballon d'Or juga kan. Jadi kalau Ronaldo, kalau kita lihat video-videonya, kita ikutin profilnya, Ronaldo itu latihannya luar biasa. Di jam latihan orang datang, dia udah datang duluan. Di luar latihan dia menambah nilai latihannya atau dia menambah latihannya.
Jadi bakat itu bisa kita salurkan atau bisa kita asah kembali dengan cara-cara latihan, yaitu dengan deskripsi bakat khusus tadi seperti itu. Kemudian selanjutnya minat. Jadi minat adalah proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada sesuatu yang diinginkan. Jadi setelah kalian sedari dini bisa menyadari apa yang tadi disampaikan sama Kak Agung, potensi diri saya apa, siapa saya, mau jadi apa saya, maka minat kita akan terbentuk dengan sendirinya. Tapi satu hal yang harus kalian ingat adalah kalian juga harus sedari dini bisa mengasah bakat kalian. Jadi yang tadi saya sampaikan, ada yang seni, ada yang olahraga, dan mungkin akademisi atau keilmuan. Kalian sedari dini harus bisa menyadari itu agar apa? Akan mudah menggapai cita-cita selanjutnya. Next. Jenis minat ada minat vokasional, merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. Tentu ini di SMK ini kalian ini dicetak sebagai orang-orang yang selain mempunyai keilmuan juga mempunyai skill agar siap nanti setelah keluar dari sini mungkin bisa ada langsung bekerja atau berusaha dan lain-lain. Kalian sudah siap mempunyai skillnya di situ. Kemudian ada minat profesional, yaitu minat keilmuan seni dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada minat komersil, minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, kesekretariatan, dan lain-lain. Kemudian ada minat kegiatan fisik, mekanik, kegiatan luar, dan lain-lain. Minat vokasional yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Jadi yang sekarang lagi hype nih di luar-luar ini adalah justru dari teman-teman yang masih muda ini minatnya banyak ke minat vokasional tadi. Jadi yang berpetualang, jadi food vlogger, misalnya, terus jadi food traveler, terus misalnya kalian juga hobi gitu, pengen explore apa-apa yang kalian kerjakan kesehariannya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengetahui minat dan bakat atau mengenal minat dan bakat? Yang pertama adalah mengeksplorasi, lakukan beragam aktivitas untuk menambah wawasan. Di sekolah ini tentu banyak ekstrakurikuler atau ibarat kegiatan-kegiatan yang memang diadakan oleh sekolah. Selama kalian mampu dan selama kalian ingin melakukannya, silakan. Selama itu hal positif. Makanya sedari dini apa tujuannya? Yaitu mengenal bakat kita. Jadi mengenal bakat dan minat dulu untuk mengasah bakat, dan kemudian akhirnya kita bisa menentukan minat yang tepat. Kemudian enjoy, lakukan setiap aktivitas dengan senang hati. Jadi melakukannya dengan senang hati tentu akan mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat dari kita. Jadi selalu ada energi positif. Tentu juga ada afirmasi positif dari guru-guru kita juga. Yang ketiga adalah efektif. Dari seluruh kegiatan yang kita lakukan di sekolah maupun di luar sekolah, kita harus efektif. Artian efektif, ambil pelajaran dari setiap aktivitas yang kita pelajari. Apapun itu peluang yang sangat besar untuk kita. Next. Dan kesimpulannya adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan akal, hati, dan pikiran yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Maka manusia wajib bersyukur dengan hal apapun yang telah Tuhan anugerahkan. Begitu pula bakat yang dimiliki merupakan salah satu anugerah yang sangat luar biasa, sehingga apabila sedari dini kita bisa mengasah bakat, maka minat yang diinginkan akan sangat mungkin bisa tercapai. Nah, untuk hari ini dari saya adalah salah satu kunci keberhasilan di masa depan adalah tepat dalam menentukan minat dan hebat mengasah bakat. Terima kasih, saya Dede Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri ya, untuk yang menentukan minat dan bakat itu. Jadi kalian mempunyai bakat apa, kalian tentuin. Nah, habis itu kalian tinggal mengembangkan minat tersebut. Jadi kalau misalkan kalian nih minat kalian jadi
waktu juga ya Kak dengan menggali potensi itu kaitannya sangat menentukan minat dan bakat. Karena kalau kalian gak menggali potensi kalian gak bakal nemu minat dan bakat kalian. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang mau dipertanyakan? dari materi 1, materi 2 mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Boleh Teman-teman yang mau bertanya angkat tangan. jangan sungkan apa aja ditanya misalkan kalian masih bingung nih Kak kira-kira gimana ya cara apa ya aku pengen tahu gitu potensi diri aku itu gimana apa gitu ya mungkin bisa ditanyain atau ada hal lain yang belum dimengerti dari materi yang diberikan oleh pemateri kita. Ada yang mau ditanyakan? Angkat tangannya, jangan angkat kaki ya. Belum selesai. Siap. Ayo ada yang mau tanya? Ada hadiahnya? Ya sama ada ya. Ada yang lainnya? Angkat tangan ya. Ini gak bisa banyak-banyak nih. Yang mau nanya kita batasnya ada 4 orang. Bakal dari warga atau dari kita yang mau bertanya. Tapi pertanyaannya yang ini ya, yang masuk bersangkutan dengan materi yang tadi disampaikan ya. Boleh? Ada yang bertanya dari ceweknya, dari cowoknya, boleh? Ayo. Ada yang nanya nggak? Yang dari cowoknya silakan. Ayo, lebih baik bertanya daripada ditanya ya. Apa Lisa? Mau nanya? Siapa mau nanya? Ayo mau bapak-bapaknya tanya. Ini kakak yang di depan belum di depan, gak ada mau bertanya? Oh, nanya apa ya? Kak Tantri mau nanya? Oh, Kak Rusdiana. Ayo boleh nanya apa? Perkenalkan nama saya Rosdiana. Saya ingin bertanya tentang potensi diri tadi. Dimana kita tahu potensi diri kita apa, tapi kita nggak tahu cara mengembangkan potensi diri kita gimana caranya ya Kak? Buat mengembangkan potensi kita. Ada yang nanya dulu? Terima kasih Kak Rosdiana udah gentle tuh kasih pertanyaan. Yang laki-laki mana ini? Banyak laki-laki nggak ada yang gentle yang nanya nih. Pada di mana? Oh ada, boleh. Kak Putri ya. Ya. Halo Kak Putri. Ya Kak Putri mau nanya apa Kak Putri? Ini kan dari seminar ini kita tahu nih gimana sih cara mengembangin Ya nggak apa-apa nggak usah pakai mic. Apa? Nggak apa-apa. Biar Cynthia mendengar aku ngomong. Ya lanjut Kak Putri. Apa pertanyaan? Ya kan dari seminar ini kita mengembangkan bakat kita sama minat kita. Iya. Nah, dengan adanya seminar ini tuh kita tuh udah tahu nih Iya. apa selanjutnya baru tahu. Jadi tahapan selanjutnya Iya, setelah kita mendengar paparan materi ini Kak, jadi apa nih selanjutnya yang harus kita lakuin untuk mengembangkan terus potensi dan minat bakat kita begitu Kak Putri? Ya, terima kasih Kak Putri atas pertanyaannya. Untuk sementara boleh dijawab dulu Kak. Ya, mohon dengarkan ya teman-teman. Ya, bisa jadi pembelajaran buat kita. Cek. Yang nanya, namanya siapa tadi yang nanya? Namanya siapa? Rosdiana. Rosdiana masih belum tahu, bingung apa ya potensinya, tapi pengen mengembangkannya gitu
Oke, saya tanya deh lebih spesifiknya. Ada hal yang kamu sukai gak? Apa? Tarian. Oke. Cita-cita kamu jadi apa? Cita-cita jadi pengusaha. Tapi hal yang kamu suka adalah tarian. Oke. Kita lihat antara apa namanya kaitannya, ya. Ya. Berarti tapi nggak ada niatan untuk jadi seorang penari. Ada? Nggak tahu. Aku cuma suka doang. Oke. Nah, kalau ingin menjadi seorang pengusaha, tadi itu yang sampaikan di awal, berarti kita harus punya potensinya. Tapi gimana? Saya nggak tahu. Saya apa udah punya potensi apa belum, gitu ya. Nah, tugas pertama kita adalah kita harus berani banyak mencoba, seperti yang disampaikan di awal. Kalau kita cita-cita jadi pengusaha, ya udah kita coba. Coba apa? Kita coba berjualan kecil-kecilan. Kita berjualan di kelas ataupun di mana ya? Kita jualan pulpen, kita jualan basreng atau keripik apa. Nah itu kan salah satu langkah kecil kita untuk menjadi seorang pengusaha. Tapi ketika misalkan kamu udah ngelakuin nih, udah coba berjualan jadi kelas, tapi tetap kamu ngerasa kayak belum ada potensi nih, ya. Nah, tugas kamu adalah coba deh kamu tanya feedback pada orang lain. Kadang orang lain itu kan bisa menilai diri kita. Sebenarnya apa sih potensi kita itu apa? Ya. Walaupun cita-cita kamu menjadi seorang pengusaha, bisa jadi orang lain menilai bahwa kamu itu lebih punya potensi dalam bidang seni, dalam menari, ya, gitu. Jadi setelah kamu melakukan mencoba, lakukan dan terus menerus, setelah itu kamu tanyakan. Kalau masih tetap bingung, feedback pada orang lain, ke orang tua, ke teman-teman terdekat. Apa sih kelebihan aku? Kadang orang lain bisa menilai, ya. Dengan begitu, kamu tahu tuh jawabannya. Setelah kamu tahu, maka tugas kamu tinggal kembangkan. Misalkan kamu ternyata lebih condong menjadi seorang penari, ada di bakat, ada potensi di seni. Ya udah, fokus kamu adalah di seni. Kamu latih terus tarian itu supaya kamu menjadi seorang ahli, ya. Bahkan benar-benar ahli, gitu, ya. Cukup ya. Terima kasih Rosdiana. Boleh kita dikasih Oke, selanjutnya pertanyaan tadi Kak Putri ya, apa tahapan selanjutnya dari menggali potensi ya? Oke, silakan Kak Adenya. Terima kasih buat Kak Putri. Jadi tahapan selanjutnya dari potensi diri kita adalah salah satunya tadi mengenal minat dan bakat. Jadi secara teoritis kita sudah tahu. Mungkin Kak Putri udah nyimak tadi apa yang saya sampaikan. Jadi kita mengenal minat dan bakat kita dulu dengan step-step yang saya paparkan tadi sebelumnya. Nah kemudian bagaimana selanjutnya apabila kita bisa sedari ini menyimak atau men-screening diri kita bahwa diri kita itu punya potensi dan bakat yang luar biasa. Mungkin maksud Kak Putri ini mau ngapain lagi nih? Kita udah tahu teorinya nih, udah tahu bahwa kita itu punya bakat atau minat atau bakat seperti ini. Nah salah satunya adalah fokus kepada apa yang Kak Putri lakukan. Misalnya Kak Putri lagi fokus ngelakuin apa nih? Kegiatannya apa gitu? Di luar sekolah atau kesenangannya apalah, hobi apa? Yang kesenangannya apa, hobinya apa? Nah, Kak Putri ini kalau saya sendiri, kalau saya bisa deskripsikan orang yang senang baca itu mungkin bisa menjadi seorang akademis yang luar biasa. Mungkin ke depan bisa jadi penulis. Karena tidak semua orang itu senang dengan literasi ya. Jadi semua orang itu kadang, apalagi di zaman sekarang ini, kita hanya senang mendengarkan video-video daripada berliterasi atau membaca buku. Sama seperti saya itu. Jadi saya akan mencontohkan diri saya. Saya sadar kelemahan saya itu adalah di hitung-hitungan dan literasi. Tapi satu hal, saya menutup kekurangan saya itu dengan mengasah dari kemampuan manajemen saya. Seperti itu. Jadi sebelum saya berkuliah di ITB Pinus ini, saya sudah berkarir di dunia pekerjaan. Nah itu yang menjadi bakat saya. Jadi Kak Putri bilang bahwa senangnya adalah membaca. Mungkin dengan membaca tahu struktur penulisan yang benar, tahu bagaimana kalimat yang benar, dan
tahu juga bagaimana harus merumuskan suatu masalah. Jadi nanti kedepannya akan lebih mudah mencerna suatu masalah karena kamu ini banyak wawasan karena sering membaca. Seperti itu dari saya kamu ini. Ada lagi? Enggak ada. Oke, terima kasih Ibu Tri. Coklatnya dong. Kakak Hani. Udah. Oh udah. Coklatnya sirup Coklatnya? bukan lemper. Bukan baik-baik juga Pak. Alhamdulillah ya. Penyampaian-penyampaiannya sudah disampaikan. Sekarang udah sampai waktunya juga ya, udah habis ya. Pemberian cenderamata dulu Kak ya. Untuk selanjutnya adalah pemberian cenderamata dari Perwakilan dari kampus kita. kepada perwakilan sekolah SMK Manusia. Untuk Bapak Joni dan Mohon maaf dan dilanjut lagi habis kita foto. lanjut sekolahnya ya Pak ya. Untuk sesi dokumentasi boleh ya dokumentasikan. Pemateri ya. Teman-teman yang lain ikut berfoto mahasiswa. Ya untuk teman-teman juga boleh namanya. Ada lagi. Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Emma.